Berkaitan dengan kekuatan pertahanan Indonesia nih geng, banyak orang di masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari bahwa negara ini memiliki barisan rudal yang sangat berbahaya yang dapat membuat musuh berpikir berulang kali sebelum bertindak sembrono nih geng. Indonesia bukan hanya sekedar sebuah negara kepulauan biasa dengan area yang hampir menyamai luas benua Eropa nih geng, melainkan juga memiliki ribuan pulau yang tersebar luas serta posisi strategis di jalur perdagangan terpenting di dunia nih geng. Mempertahankan kedaulatan bukanlah hal yang gampang. Lantas, bagaimanakah cara Indonesia mengelola wilayah seluas itu dan seberapa siap negara ini dalam menghadapi berbagai ancaman yang mungkin muncul? Oleh sebab itu, kita memerlukan sistem senjata yang cepat, tepat, dan kompromi tanpa dikorupsi nih geng. Disinilah rudal menjadi elemen penting, baik dari laut, darat, maupun dari kedalaman laut Indonesia. Indonesia sudah menerapkan sistem yang mempunyai kemampuan untuk mengunci dan menyerang target dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Berbeda halnya dengan bansos kita. Beberapa rudal bergerak dengan kecepatan supersonik, beberapa yang lain terbang sangat rendah guna menghindari deteksi radar. Bahkan ada yang dapat diluncurkan secara diam-diam dari kapal selam. Jadi jangan salah menilai, alat utama pertahanan Indonesia jauh dari kata umum. Kita akan melihat dan mengulasnya lebih dalam lagi. Nah, berikut ini adalah jenis rudal modern dari Indonesia yang menarik perhatian dunia di awal tahun 2026. Sebelum kita masuk ke pembahasan, maka jangan lupa like dan subscribe karena itu adalah sumber semangat kami. Di sektor maritim, rudal Exocet menduduki posisi teratas yang telah terbukti bisa mengandalkan dalam berbagai misi laut nih geng. Rudal Exocet adalah rudal anti kapal legendaris yang telah teruji dalam berbagai konflik internasional. Exocet merupakan salah satu pilar pertahanan laut Indonesia dengan kemampuan terbang rendah yang nyaris di atas permukaan air. Rudal ini menjadi sangat sulit terdeteksi oleh radar pihak lawan. Varian Blok 3 dilengkapi dengan sistem navigasi GPS yang ditingkatkan, memungkinkan serangan tepat sasaran. Beda halnya dengan sasaran bansos nih geng. Jangkauan rudal ini mencangkup area pesisir hingga 200 km, termasuk kemampuan untuk menyerang target di darat. Rudal Exocet MM40 milik TNI Angkatan Laut telah diuji dalam beberapa latihan militer besar. Salah satu contohnya adalah saat latihan Armada Jaya yang diselenggarakan oleh Armada RI di Laut Jawa dan wilayah timur Indonesia. Dalam latihan tersebut, KRI dipersenjatai dengan Exocet melaksanakan penerbangan langsung ke sasaran laut, termasuk drone dan kapal target yang berhasil tentang tepat sasaran. Exocet telah menunjukkan dalam uji tembak di laut bahwa akurasinya dan kesiapan operasionalnya menjadikan tulang punggung bagi pertahanan armada Indonesia. Selanjutnya adalah rudal C705. Jenis rudal anti kapal ini memiliki jangkauan menengah. C705 adalah rudal anti kapal dengan jarak sekitar 140 km yang memanfaatkan sistem pemandu inersial di fase awal dan radar pencari aktif pada fase akhir untuk mengunci target secara akurat. Rudal anti kapal ini mungkin tidak sebesar rudal kelas berat, tetapi jangan salah, ia dirancang untuk menyerang dengan presisi yang mematikan. Diluncurkan dari kapal cepat rudal TNI AL C05, melesat rendah di atas permukaan laut, sulit terdeteksi radar lalu menghantam target sebelum lawan sempat bereaksi. Dalam doktrin pertahanan laut Indonesia, C705 berperan sebagai sistem yang tidak dapat terduga serta mematikan dalam menghadapi ancaman musuh apabila diperlukan nih geng. Rudal Yakon. Salah satu rudal anti kapal supersonik paling ditakuti. Rudal ini berasal dari Rusia, dikembangkan oleh NPO Masroyen dan dikenal secara internasional sebagai bagian dari keluarga P800 Onyx. Yakon dirancang untuk menghadapi kapal perang besar termasuk kapal perusak dan kapal induk dengan kecepatan tinggi dan daya hancur yang sangat signifikan nih geng. Kekuatan utama rudal Yakon yaitu yang paling menonjol adalah soal kecepatannya. Rudal ini mampu melaju lebih dari Mach 2 hingga Mach 2,5.
Artinya lebih dari 2 kali kecepatan suara nih geng. Dalam pertempuran laut, kecepatan seperti ini mempersempit waktu reaksi lawan secara drastis. Selain itu, Yahon juga memiliki profil terbang kombinasi. Terbang tinggi di fase awal untuk efisiensi jarak, lalu menukik rendah skimming di fase akhir untuk menghindari radar. Strategi ini membuatnya sulit dicegat oleh sistem pertahanan kapal modern. Dengan hulu ledak sekitar 200-250 kg, sekali hantam bisa melumpuhkan kapal permukaan dalam satu serangan presisi. Adanya rudal Yahon ini, Indonesia menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang mengoperasikan rudal supersonik ini sebagai bagian sistem pertahanan di pantai. Sistem ini merupakan strategi pertahanan untuk pantai yang memperkuat daya tangkal maritim serta menjadikannya ancaman serius bagi kapal perang besar. Rekam jejak uji coba di Indonesia, TNI Angkatan Laut pernah melakukan uji tembak Yahon dalam latihan militer resmi di wilayah perairan Indonesia. Dalam uji tersebut, radar diluncurkan dari sistem pertahanan pantai menuju target laut yang telah ditentukan. Alhasil, rudal berhasil menghantam target sesuai parameter yang telah direncanakan. Uji coba ini menunjukkan bahwa sistem kendali tembak berjalan efektif dan siap operasional dalam menjaga kepulauan Indonesia. Sistem ini menjadi pagar bajang tidak terlihat di garis luar Nusantara. RBS-15. Rudal ini berasal dari Swedia dan dikembangkan oleh perusahaan pertahanan SAAP. Sejak pertama kali diperkenalkan pada era 1980. Terus mengalami peningkatan generasi, menjadikannya salah satu rudal anti kapal paling andal di kelasnya. Indonesia mengoperasikan RBS-1 pada sejumlah kapal perang TNI Angkatan Laut sebagai bagian dari penguatan daya gempur armada laut. Rudal RBS-1 memiliki jangkauan jauh dan presisinya tinggi. Versi modernnya mampu menjangkau lebih dari 200 km. Memungkinkan kapal Indonesia menyerang target dari jarak aman. Rudal ini memiliki kemampuan skimming terbang sangat rendah di atas permukaan laut. Juga memiliki ketahanan gangguan elektronik. Artinya, RBS-1 dirancang untuk tetap akurat meskipun berada dalam lingkungan peperangan elektronik yang kompleks.